Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022. Di video kali ini akan menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan anggota kelompok yang pertama, Adi Bella Prihatini, lalu Agni Silvianti, Reni Elisa Lestari, Retno Septiasari, Sari Anjani, dan yang terakhir, Serly Anastasia. Terdapat dua topik pembahasan. Yang pertama yaitu apa itu pembelajaran berdiferensiasi, dan yang kedua keragaman peserta didik. Setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga diperlukannya penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang memberi keleluasaan pada peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil pelajar peserta didik tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi ialah pembelajaran yang dirancang oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Peserta didik diberi kebebasan dalam belajar, baik dari proses pembelajaran maupun kebebasan dari cara peserta didik untuk mengekspresikan hasil dari belajarnya. Dengan adanya diferensiasi pembelajaran, anak akan merasa nyaman, aman, merasa dihargai, diterima, dan bahagia di kelas. Anak dibimbing, dituntun sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kemampuannya, serta sesuai dengan minatnya. Menurut Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami dan menyadari bahwa tidak ada hanya satu cara, metode, strategi yang dilakukan dalam mempelajari suatu bahan pelajaran. Guru perlu menyusun bahan pelajaran, kegiatan-kegiatan, tugas-tugas harian, baik yang dikerjakan di kelas maupun yang di rumah. Dan asesmen akhir sesuai dengan kesiapan peserta didik dalam mempelajari bahan pelajaran tersebut, minat atau hal apa yang disukai peserta didiknya dalam belajar, dan bagaimana cara menyampaikan pelajaran yang sesuai dengan profil belajar. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson, yaitu yang pertama, berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Dan yang keempat, siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi menurut Marlina 2020. Secara khusus, pembelajaran berdiferensiasi meliputi 5 tujuan. Yang pertama, memberikan bantuan bagi semua siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan motivasi siswa melalui stimulus pembelajaran agar hasil belajar siswa meningkat. Yang ketiga, menjalin hubungan harmonis dalam proses pembelajaran agar siswa lebih bersemangat. Yang kelima, menstimulus siswa agar menjadi pelajar yang mandiri dan memiliki sikap menghargai terhadap keberagaman. Yang kelima, untuk meningkatkan kepuasan guru karena ada rasa tertantang dalam pembelajaran agar lebih kreatif lagi dan mau mengembangkan kompetensi mengajarnya. Dengan demikian, garis besar pembelajaran berdiferensiasi menitik beratkan keaktifan guru sebagai pelaksanaan pembelajaran yang mampu menganalisis situasi dan kebutuhan siswa di sekolah. Peran pedagogik guru tentu sangatlah berpengaruh. Sebagai tenaga profesional, hendaklah para guru mampu memenuhi kebutuhan siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi. Keragaman peserta didik.
Tomlinson 2013 menjelaskan keragaman peserta didik dipandang dari 3 aspek yang berbeda, yaitu yang pertama dari aspek kesiapan. Pengertian kesiapan di sini adalah sejauh mana kemampuan pengetahuan dan keterampilan peserta didik di dalam mencapai tujuan pembelajaran. Guru perlu bertanya apa yang dibutuhkan oleh peserta didiknya, sehingga mereka dapat berhasil dalam pelajarannya. Kesiapan peserta didik harus berhubungan erat dengan cara pikir guru-guru, yaitu bahwa setiap peserta didik memiliki potensi untuk bertumbuh baik secara fisik, mental, dan kemampuan intelektualnya. Kemudian, guru dapat menanyakan kepada peserta didiknya apa yang mereka minati. Yang kedua, aspek minat. Minat memiliki peranan yang besar untuk menjadi motivator dalam belajar. Guru dapat menanyakan kepada peserta didik apa yang mereka minati, hobi atau pelajaran yang disukai oleh peserta didik di sekolah dasar. Tentu saja peserta didik akan mempelajari dengan tekun hal-hal yang menarik minat mereka masing-masing. Profil belajar. Profil belajar peserta didik mengacu pada pendekatan atau bagaimana cara yang paling disenangi peserta didik agar mereka dapat memahami pelajaran dengan baik. Ada peserta didik yang senang belajar dalam kelompok besar, ada yang senang berpasangan atau kelompok kecil, atau ada juga yang senang belajar sendiri. Di samping itu, panca indera juga memainkan peranan penting dalam belajar peserta didik. Ada peserta didik yang dapat belajar lewat pendengaran saja, yang disebut dengan auditori. Ada yang juga harus melihat gambar-gambar, atau ada yang cukup melihat tulisan-tulisan saja. Namun, ada pula peserta didik yang memahami pelajaran dengan cara bergerak, baik menggerakkan hanya sebagian atau seluruh tubuhnya, atau yang disebut dengan kinestetik. Ada juga peserta didik yang hanya dapat mengerti jika ia memegang atau menyentuh benda-benda yang menjadi materi pelajaran atau yang berhubungan dengan pelajaran yang sedang dipelajarinya.